Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Hamzah beserta teman-teman tenaga ahli dari kabupaten berkunjung ke kantor desa Bohong Bundang. Bicara tentang alokasi kinerja, ya kalau sejujurnya saya juga kaget. Setelah saya melihat pembagian dana desa melalui PMK, dan rupanya Bohong Bundang ini adalah salah satu desa yang mendapatkan alokasi kinerja. Bahwa jauh sebelumnya kami sudah tahu dari beberapa media bahwa angka dana desa yang kemarin 72 triliun berkurang menjadi 68 triliun di 2022. Praktis bahwa di pikiran saya yang tadinya 900 juta sekian pasti akan turun ya sekitar 800-an. Nah, setelah kami lihat di seluruh 74.000 sekian, nah kami masuk lihat dan rupanya ada tambahan sekitar 240 juta sekian dalam bentuk alokasi kinerja. Nah, saya ulang lagi, saya sebenarnya juga kaget. Jadi kami mencoba browsing, kenapa bisa kami mendapatkan dana alokasi kinerja. Nah, rupanya ya termasuk kalau tidak salah ada pengelolaan keuangan desa tentang penata usahaan, lalu apalagi ya mungkin karena menilainya itu dari program-program kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya. Kalau tidak salah di 2019 2020 ini. Kalau harus flashback menengok ke belakang pasca pertama kali dana desa digelontorkan 2015, yang saya mau bilang kami fokus di sarana dan prasarana air bersih. Dan alhamdulillah 2016, 2017, 18, 19, 20 ya tahun ini ya sebuah kesyukuran yang tidak terhingga, karena hari ini ya di 800 KK 2.502 jiwa itu ya setiap saat di 7 hari dalam seminggu ya 24 jam dalam sehari ya tinggal putar keran ya air mengalir, yang dulu menjadi kesulitan. Itu mungkin salah satu. Kedua juga ya tentu ada beberapa kegiatan, termasuk tentu program makanan tambahan mulai kami laksanakan di 2018. Ujung dari semuanya sebenarnya ya tentu agar kemudian di Bohong Bundang ini tidak ada anak stunting, jadi kita support dalam bentuk kegiatan. Termasuk di bidang kesehatan itu kami pengadaan untuk strip asam urat, kolesterol, dan gula darah. Itu kami support. Itu lewat Posbindu. Karena di Bohong Bundang ini penyakit yang tren ini stroke, gula darah, dan kolesterol. Nah, itu dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Posbindu. Khusus untuk PMT itu dikelola oleh LKD Posyandu. Nah, itu kira-kira. Kalau air ya tentu ada KPSPAM. Untuk penguatan ekonomi kelompok-kelompok masyarakat di desa? Nah, kelompok-kelompok masyarakat di desa, karena bicara Bohong Bundang ini basisnya, potensinya pertanian. 2018 itu bekerja sama dengan BPTP, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, kami mulai mengkaji bahwa dulu waktu saya kecil, kan yang terpatri di kepala saya itu bahwa ya komoditi unggulan di Bontotiro ini ya terkhusus tentu di Bohong Bundang kan hanya jagung dan kacang. Nah, kami coba masuk
lalu kemudian menggandeng BPTP, bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Nah, setelah melalui kajian kami ditemukan bahwa ya rupanya di sini ada bibit lokal. Ada bibit lokal kacang tanah yang dari dulu itu ada. 2020 terbit tanda registrasinya dari Kementerian Pertanian. Nah, melalui Bapak Bupati Bulukumba kami sodorkan ada beberapa nama dan dipilihlah namanya BBC. Nah, apa itu BBC? Ya bumbun dan cang goreng. Nah, apa itu cang goreng? Ya itulah kacang tanah. Bagaimana intervensi dari APBDes-nya? Nah, intervensi karena ini adalah kajian, ya kami mengulang, jadi kami intervensi melalui penelitian, lalu tahun berikutnya kami ulang lagi, lalu kami temukan bahwa yang beredar itu di sini, bibit itu ada 4 varietas, bibit kancil, bibit kelinci, bibit gajah, dan BBC. Setelah kami adakan penelitian bersama dengan Dinas Pertanian, didampingi koordinator penyuluh tingkat kabupaten, ditemukan bahwa hasilnya itu berimbang antara hasil produksinya itu masih selepel dengan bibit varietas gajah. Kancil dan kelinci itu jauh di bawah dari segi produksi. Sementara bicara tentang kualitas, dan ini juga belum sempat diuji, tapi bicara tentang kualitas, bahwa rupanya kandungan gula yang ada di bibit lokal itu memang dia agak kurang. Kedua, ya dia juga maksudnya ya tahan lama dengan kualitas itu. Bukan ke depan. Ya tahun ini karena ada alokasi yang memang diharuskan untuk 20% untuk ketahanan pangan, ya kami akan melakukan akan masif. Nah, apa yang telah kami lakukan? Kami sudah mengundang tuh beberapa kelompok tani, lalu kemudian duduk sama-sama, lalu kemudian meminta data, lalu kita akan bekerja sama nanti dengan kelompok tani, lalu BBC itu kita akan masifkan. Sesuai janjinya Pak Kadis Pertanian kemarin, insya Allah satu tahapan ini setelah insya Allah kita di April ini kita akan menanam, lalu kemudian hasilnya di Juli, mudah-mudahan setelah itu tahapan selesai, hasilnya bagus, lalu kemudian dipublikasi untuk mengejar sertifikat BBC. Harapannya apa? Ketika sertifikat BBC itu bumbun dan cang goreng itu muncul, maka impian kami sebagai pemerintah desa suatu hari nanti pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal pengadaan bibit kacang ya tidak perlu ambil dari luar lagi, ya ambil dari Bulukumba. Nah itu impian kami. Nah, artinya bahwa skala produksi insya Allah ya kami akan lakukan secara masif, karena memang butuh energi besar untuk kemudian mensortir. Kita harus pengadaan dulu, lalu kemudian kita sortir. Karena dari penampilan fisik itu sudah kelihatan secara fisik kalau memang kita kaji, oh ini gajah, ini kelinci, ini kancil, ini BBC. Itu akan kami sortir, kami beli, kami sortir, lalu kemudian bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani, lalu kemudian menanam secara masif, lalu kemudian setelah itu secara teknis akan dilepas, lalu kemudian mudah-mudahan Kementerian Pertanian bisa meningkatkan ini dalam bentuk sertifikat BBC itu sebagai varietas lokal desa, varietas lokal yang ada di Buhumbundang untuk kemudian dipopulerkan. Sehingga Buhumbundang nanti ke depan harapannya ya tidak perlu lagi untuk pengadaan dan untuk dinas pertanian ya tidak perlu lagi ambil dari luar kabupaten, cukup yang ada di sini. Nah, bibit lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa ya dioptimalkan potensi-potensi yang ada di lokal. Sekaligus menjadi produk unggulan desa ke depannya. Iya, sekaligus itu menjadi produk unggulan desa, karena memang di Siskedes itu di intervensi kemarin itu memang produk unggulan desa sesuai dengan prioritas Kementerian Desa, bahwa one village one product, satu desa satu produk. Nah, itu harapan kami. Sehingga ya tidak muluk-muluk, suatu hari nanti ya ketika kita bicara tentang kacang tanah, bicara tentang kacang, maka yang terpraktir di otak kita itu adalah Buhumbundang. Nah ketika bicara Buhumbundang, maka brand itu. Nah tinggal memang kita mau duduk sama-sama, berharap tentu kepada semua leading sektor SKPD tentunya, pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk kemudian memberikan arahan, bimbingan secara teknis, bagaimana kemudian
Suatu hari nanti setelah panen, bibit itu di klaster, oh ini khusus untuk bibit, yang lain mungkin yang tidak bisa jadi bibit, itu akan dijadikan oleh-oleh dan menjadi makanan khas. Nah, apakah dia dalam bentuk tenteng atau dan seterusnya. Nah tentu ya membutuhkan sinergitas yang apik. Siapa itu? Ya tentu dari koperasi mungkin misalnya, dari sisi pendanaannya, tentu dari perindustrian misalnya dalam bentuk kemasannya, ya dan seterusnya. Nah tentu dari Keminfo mungkin paketnya dan publikasinya keluar. Nah tidak cukup dengan semangat pemerintah desa, tapi memang kita harus ditopang sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah, agar kemudian kita bisa di backup. Saya kira itu beberapa poin. Ada yang kami lakukan sesungguhnya tahun kemarin yang tidak biasa. Di mana itu tidak biasa? Kami mencoba melakukan itu sesuatu, melakukan musyawarah non reguler namanya. Pemerintah desa ini keluar ke tingkat dusun berbasis RT. Kami beri nama BB 4 jam. Inilah model inovasi. Ini inovasinya. Apa itu? BB 4 jam itu adalah buhum bundang jam 4 di hari Jumat kami keluar bersama dengan perangkat semua jemput aspirasi masyarakat. Mengapa kami harus melakukan itu? Dalam banyak hal masyarakat desa itu pertama terbatas itu mau ke kantor desa. Satu. Kedua, partisipasi masyarakat di buhum bundangnya ketika kemudian musyawarah, kadang-kadang ada masyarakat mau datang ke kantor, tapi dia tidak punya sepatu misalnya. Mau datang ke kantor, tapi dia tidak punya cukup pakaian yang menurut dia pantas. Mau datang, tapi dia tidak punya kesempatan. Maka kami mencoba menyiasati. Kami keluar bersama semua komponen. Mulai dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, semua penyuluh. Ada BPD. Ada semua komponen, mau bidan desa, perawat desa, penyuluh pertanian, penyuluh KB, menyerap semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu kemudian yang kami ramu. Berharap bahwa di perencanaan tahun berikut, di perencanaan kemarin itu di September, agar kemudian bisa tepat sasaran. Jadi BB 4 jam, buhum bundang, jam 4 itu hari Jumat, kami keluar durasi 1 jam. Yang kadang-kadang ya sampai maghrib baru bisa selesai. Itu tahun lalu itu BB 4 jam. Seberapa efektif itu dalam memunculkan aspirasi masyarakat? Kalau bicara efektif, tepat sasaran, sesungguhnya ya kami sekarang ini lagi mencoba karena memang rupanya bahwa partisipasi masyarakat di bawah memang agak kurang. Kami mencoba lebih ke dalam lagi dan itu berbasis RT. Satu RT 4. Satu dusun itu ada 4 RT, jadi 16 minggu kami lakukan. Rupanya partisipasi masyarakat ya belum menggembirakan. Saya harus katakan ini belum menggembirakan. Kenapa kami harus lakukan ini? Karena yang kami pahami bahwa hadirnya undang-undang desa ini, undang-undang nomor 6 2015 tentang desa, yang tadinya masyarakat desa sebagai objek, harus diperlakukan sebagai subjek. Salah satu cara strategi untuk menjadikan dia sebagai subjek, mereka harus lebih banyak kemudian untuk merencanakan dan seterusnya. Karena terbatasnya waktu kami keluar lagi untuk kemudian menyerap itu apa sesungguhnya yang kita inginkan. Nah, kira-kira begitu. Dari hasil itu, dari hasil 16 minggu itu, lalu kemudian kami formulasikan, kami ambil kesimpulannya. Ada yang sangat menarik yang tidak kami temukan. Yang kami temukan itu sesungguhnya di beberapa hal banyak ya, termasuk mungkin administrasi kependudukan, ya BPJS itu dan semuanya. Tapi ada yang menarik yang kami temukan itu di dusun Bolantang. Apa itu? Ada salah satu masyarakat dan itu tidak sempat saya pikirkan dan dia sempat pikirkan. Apa itu? Musim pemupukan, pemberian pupuk kepada tanaman jagung, sudah harusnya itu dipupuk, tapi pupuknya belum tersedia. Dan itu luar biasa. Itu yang kami anggap itu spektakuler. Datang Pak Koordinator ini, kebetulan ini bukan kebetulan, tapi Koordinator BP3 datang, dan ini luar biasa. Itu kami temukan. Dan beberapa hal
Ya termasuk keluh kesah, ya bagaimana kemudian administrasi kependudukan, ya tiba-tiba saja di soalan anak NIK itu yang tidak aktif, BPJS yang tidak aktif, ya karena data yang tidak sama. Tapi kami tentu berharap bahwa ya ke depan pemerintahan akan semakin bagus. Harapan kami tentunya bahwa sederhana, tidak muluk-muluk lah kami punya impian. Hari ini pemerintah desa, tentu dengan desa yang lain, pemerintah kecamatan, di tingkatan kabupaten dengan organisasi perangkat daerah, di semua teknis, harus lebih dimasifkan lagi sinergitasnya. Agar kemudian itu bisa menjadi daya ungkit, daya dorong, hingga pada akhirnya efek dari dana desa itu untuk mensejahterakan masyarakat desa itu bisa dicapai. Apa itu? 3 tujuan yang terangkum dalam SDGs: desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa sehat bersih sejahtera, dan yang terakhir yang ke-18, kelembagaan yang dinamis dan budaya yang adaptif.